Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan yang masih terus berjalan. Selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Kali ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Aries. Dan ini adalah pesan untuk bulan Desember. Karena udah mau deket Desember, jadi saya harus bikin ini untuk kalian. Oke, daripada telat. Saya pakai beberapa kartu. Saya akan buka dulu kartu yang pertama. Ini adalah tarot juga, tapi very tarot deck ya. Satu. Ini jadi minggu pertama. Terbalik ya? Oh enggak. Oke, yang kedua, minggu kedua. Minggu kedua, ada satu lagi. Minggu ketiga. Oke. Minggu keempat ya sekarang. Minggu keempat bulan Desember. Desember tuh bulannya 4 apa 5 ya? Kadang-kadang ada yang 5 soalnya. Coba saya cek dulu ya. Wait. Where is the calendar? Bulan. 1, 2, 3. Ya. Ada 5 sih. Tapi yang minggu pertama cuma 3 hari. So kita consider aja dari mulai minggu pertamanya dimulai tanggal 4 gitu ya. Tanggal 4 tuh hari Minggu. Oke, never mind. Anyway. Minggu yang itu minggu keempat, so 4 minggu. Baik, saya teruskan lagi, buka dulu ya. Idih. Ya ampun. 1, 2. Itu bunyi WhatsApp itu dari My Aries ya. My Aries yang dia bingung apakah saya masih suka bikinin buat Aries. Karena ternyata cuma depan-depannya doang dia nonton YouTube saya. My Aries itu boro-boro nonton. Anyway. Oke, kita buka dulu kartu-kartunya. Terbalik ya tadi. Oh, ada yang 3, ada yang 4. Biarin aja ya. Oke, never mind. Wait. 3. Oke, fine. Oke, saya buka dulu nih. Mas saya yang Aries ini ngomong apa? Hasut. Oke. Baiklah, my dear Aries, minggu pertama bulan Desember dimulai dengan King of Autumn. Ini keren. Setiap kali ada King. Hai Aries, tiba-tiba kameranya tuh cut gitu, mati. Aneh. Ya udahlah, baru saya bilang kalau saya suka King apapun, King of Autumn, King of Wand, King of. Kalau Autumn nih King of Pentacles masalahnya, dan Pentacles selalu bicara tentang ini, money, duit, karir, keuangan dan bisnis, oke? So, compassionate, accomplished, charismatic, gifted. Minggu pertama bulan Desember untuk Aries. Be assertive when it comes to what you know it's right. Kalau itu mah menurut saya Aries banget. Kalau kalian tahu itu benar, kalian pasti mempertahankan itu mati-matian, ya nggak? Terus, everything going your way, a good person or company to work for. Ada yang menuju ke kalian di minggu pertama bulan Desember, itu bisa berupa orang ya, manusia, bisa juga berupa tempat untuk kalian berusaha. Karena yang tadi saya bilang, ini bicara tentang karir, keuangan, dan bisnis. So intinya minggu pertama keuangan bagus, bahkan ada kesempatan untuk bertemu orang-orang yang mungkin akan menjanjikan ya dalam hal karir, keuangan dan bisnisnya si Aries. Oke. Dilanjutkan dengan beberapa kartu.
ya. Ini apa kecil mejanya, mungkin saya harus cari meja yang lebih besar lagi. Ada Nine of Sword, ada lagi King of Wand, tapi yang ini King of Wand ya, bukan King of Pentacles, oke. Kemudian ada of Six of Wand yang terbalik dan Six of Sword yang juga terbalik. Oke. Saya baca dulu yang ini ya. Eight of Sword di posisi yang tidak terbalik. Kalau kalian sering melihat bacaan tarot saya, mungkin kalian sudah menduga ini tentang apa. Ini tentang blockage, tentang apa yang ada di kepala kalian, ataupun situasi yang membuat kalian terhenti. Oke, tapi saya selalu bilang Eight of Wands itu bukan keadaannya yang harus diperhatikan, my dear Aries. Tapi cara kalian memandang situasi itu. Betul, kalian harus percaya dan berpegang teguh apa yang menjadi pendapat kalian karena menurut kalian itu benar. Betul. Tapi kadang-kadang hal tersebut justru menghalangi langkah kalian untuk mendapatkan sesuatu yang seharusnya bisa kalian dapatkan. Ya, karena kalian udah mikir tentang udah sampai di sini. That's it. Yang kemarin-kemarin lebih bagus, yang ini lebih bagus. Jadi kayak ada blockage di situ. Sementara yang ada, situasi yang ada mengharuskan kalian mungkin malah harus berpikir out of the box. Tidak seperti kalian yang biasanya. Gitu. Jadi kayak ada nih sebuah situasi yang mengharuskan kalian keluar dari kepompong kalian, keluar dari yang selama ini melingkupi kalian. Tapi karena sudah terjerat di situ, di situasi tersebut, kalian lupa berpikir di luar itu, berpikir yang lebih luas dari sekedar itu. Semoga ada yang bisa kalian mengerti dari ini gitu. Karena situasinya udah bagus. Ketemu peluang bisnis, ketemu dengan orang-orang yang bagus gitu mengenai hal bisnis, keuangan, dan karir kalian. But then, situasi juga membuat kalian terjebak dalam pikiran kalian sendiri. Atau apa yang kalian yakini ya udah titik full stop di situ. Padahal seharusnya masih ada yang bisa kalian gali dari situ. Oke. Kemudian King of Wands-nya di sini, ini kenapa jatuh? King of Wands-nya di sini juga bicara tentang hal tersebut. Kalian bisa kok mempertahankan posisi kalian, tapi juga bisa membuka diri kepada yang lain. Ini konfirmasi bahwa memang ada orang atau hal yang baik yang masuk di kehidupannya kalian para Aries di minggu pertama bulan Desember. Oke. Yang selanjutnya Six of Wands yang terbalik dan Six of Swords yang terbalik. Kalau memang hal-hal bagus itu akan datang di minggu pertama bulan Desember, kok nggak bikin kalian ngerasa happy? Atau ngerasa kesuksesan di depan mata? Atau ngerasa nggak bisa diterusin kok Mbak Lucy, katanya bagus? Itu kan ada di kartu pertama, karena kalian terjerat oleh pikiran sendiri dan lupa melihat the big picture, lupa melihat secara gambaran besarnya itu seperti apa. Ya, tuh, my Aries tuh, WhatsApp saya melulu. Emang saya nggak bilang sih, saya lagi bikin lagi bikin ini. Oke, never mind. So, kalau nggak diberhentiin dia nggak akan berhenti. Oke, so, oh my God, what happened with him? Oke lah ya. Di
Berhentilah, Mas. Nih, sebentar ya. Sebentar ya. Mas, saya tuh, Aries saya nih yang satu ini ya. Kalau lagi moodnya bagus, WhatsApp mulu. Kalau enggak tiba-tiba diem aja gitu ya. And never mind Aries. Ini saya lagi ngomongin, lagi bacain buat Aries, terus si Ariesnya WhatsApp WhatsApp terus. Jadi saya nggak apa-apa lah ya. Yang ganggu Aries juga tuh. Mana dia nggak lihat bacaan tarot saya lagi. Anyway, anyway. Minggu kedua, maaf ya Aries kalau saya terlihat tidak serius. Saya serius. Cuma memang pembawaan saya cengengesan, pembawaan saya bubbly gitu, bersenang-senang. Padahal kalian nggak tahu sebenarnya pikiran juga banyak, pikiran juga berat. Tapi ya itu part of my personality ya. Personality saya memang seperti itu. Oke, dimaafkan ya Aries. Oke. Minggu kedua ada Ten of Winter. Apa ini? The resolution of difficulties. Ada resolusi dari kesusahan-kesusahan atau kesulitan-kesulitan yang sedang dialami oleh seorang Aries. Tak, bunyi lagi, Bu. Ada, ampun. Saya matiin aja bunyinya, oke? Ada resolusi dari segala hal yang susah-susah di hidupnya si Aries. Kemudian weight lifted off your shoulder, ada beban yang terangkat dari pundak kalian. The end of an addiction or codependency. Oke. Ada beban yang terangkat dari pundak kalian. Kemudian ada yang tadinya kalian terikat dengan satu hal, itu bisa diselesaikan atau bisa terurai atau bisa tidak lagi terjadi di minggu kedua bulan Desember. Make sense nggak? Saya mau ke Jakarta ketemu Aries, jadi make sense sih. Never mind. Oke, itu kalau buat si Ariesnya saya ya. Kalau buat kalian Aries yang nonton ini nggak tahu ya. Moga-moga sih resonate ya. Oke, Sisi. Ada Three of Wands yang terbalik. Mungkin kalian mikir pilihan kalian kemarin-kemarin agak sulit untuk dilaksanakan. Makanya ini terbalik. Jadi kayak, aduh ini kayaknya pilihan saya salah deh gitu kan. Minggu kedua berasa banget. Tapi kan dibilang tadi ada beban yang terangkat dari pundak kalian. Ada resolusi dari kesulitan-kesulitan kalian ya. Kalau ngerasa kemarin salah pilih, ya wes, gak popo. Yang penting kan ada resolusinya. Ada Ace of Swords juga yang terbalik. Dimana kalian ngerasa nggak punya power untuk melanjutkan apa yang harus dilanjutkan dalam hal kehidupan kalian. Oke, tapi kan dibilang tadi ada beban yang diangkat. So, kalau ini juga merupakan beban kalian, tenang aja di minggu kedua akan terangkat. Kalian kayak ngerasa nggak punya power untuk melanjutkan apa yang harus dilanjutkan, memenuhi apa yang harus dipenuhi. Tapi jangan khawatir, akan ada resolusinya. Seperti katanya gitu. Bahkan ada Knight of Pentacles lah ya, ada Knight of Pentacles, tadi King of Pentacles, sekarang Knight of Pentacles. So ya minggu kedua ada yang bisa diusahakan, ada yang datang ke kalian dalam bentuk rezeki di karir, bisnis, keuangan kalian. Jadi tetap berusaha ya, dari sekarang, tentu saja dari saat kalian menonton tayangan ini. Oke, itu minggu kedua. Minggu ketiga apa yang terjadi? Princess of Summer. Oh, keren. Gentle, sensitive, kind, inexperience. Inexperience? Okay. A new relationship or emotional experience. Invitation to social event. A compassionate friend you can share your concern with.
ada sesuatu yang baru di relasi kalian. Ini nggak mutlak bacaan cinta, makanya ini kan secara general, tapi bisa juga itu. Ada yang baru dari relasi kalian. Apakah itu berarti ketemu orang baru? Buat yang masih single, ya bisa jadi. Ketemu orang baru untuk menjalin relasi. Tapi yang udah bersama-sama seseorang, menurut saya ini adalah pembaharuan dari eh, relasi kalian dengan orang tersebut. Pembaharuan di mana eh, apa ya namanya? Yang tadinya mungkin agak sedikit masih ada yang kurang, kemudian masih ada yang harus diperbaiki. Nah, di minggu ketiga, relasi itu berubah dari yang mungkin tadinya tidak pasti menjadi ada kepastiannya, gitu. That's a good. Tapi itu juga bisa untuk karir keuangan dan bisnis. Ada sesuatu yang pasti di minggu ketiga untuk para Aries. Oke, kemudian katanya ada social event, mungkin ada event-event yang bisa kalian datangi dan itu bagus untuk kemajuan karir keuangan dan bisnis kalian, dan ada relasi dengan orang. Dari tadi dibilang kayak gitu ya. Ketemu orang, minggu pertama ketemu orang, minggu kedua ketemu orang, minggu ketiga bahkan ada relasi yang bagus. Bagus banget. Ini juga kartu yang selanjutnya bagus banget. Ada The Magician, ada Four of Swords yang terbalik, dan ada Seven of Cups yang tidak terbalik. Tentu saja The Magician bicara tentang anything is possible. Apapun yang kalian ingin manifestasikan, monggo silahkan diteruskan karena bisa berhasil. Bisa banget, bisa banget. So, minggu ketiga bicara tentang keberhasilan juga. Dan apapun yang sudah kalian fokuskan, sudah kalian manifestasikan, itu bisa kejadian. So, anything is possible. So, itu mulai sekarang aja, my dear Aries, difokuskan sehingga nanti benar-benar kejadian di minggu ketiga. Oke. Dan Four of Swords yang terbalik bicara tentang penundaannya udah nggak ada lagi. Jadi monggo silakan lanjutkan perjuanganmu untuk mendapatkan apapun yang kalian inginkan sehubungan dengan karir keuangan dan bisnis maupun kehidupan personal kalian. Minggu ketiga tidak ada lagi penundaan. Oke. Kemudian yang terakhir di minggu ketiga, Seven of Cups. It's really good. Karena Seven of Cups bicara tentang opportunities, kesempatan, pilihan-pilihan yang datang kepada kalian. Terus dark side-nya apa? Nggak semua pilihannya tepat untuk kalian. So, memang di minggu ketiga kalian dihadapkan pada pilihan-pilihan yang harus kalian pilih. Dan karena The Magician-nya udah di pertama bilang anything is possible, so kalian bisa pilih hal-hal yang baik. Ada banyak hal baik, yang terbaik yang mana, gitu aja. Yang suitable for you, yang memang cocok dengan Aries. Karena bagaimanapun, my dear Aries, ada pilihan-pilihan yang membuat kalian jatuh juga. Di Seven of Cups selalu tentang pilihan hidup. Dan sebagai manusia, memang diberi kesempatan untuk memilih apapun itu. So, pilihlah yang terbaik. Oke, so itu minggu ketiga. Sekarang minggu keempat nih, minggu terakhir di bulan Desember. Ada Six of Winter. Positive change are on their way. Kalau tadi yang di minggu pertama tuh kayak, tapi kok nggak maju, tapi kok nggak jalan. Tapi mungkin setelah 1-2 minggu kemudian berjalan dan kalian mungkin mulai merubah mindset kalian menjadi melihat the big picture, tidak memilih hal-hal buruk untuk hidup kalian dan kalian sudah memilih hal yang baik. Dan di minggu keempat ada kesempatan untuk maju, ada kesempatan untuk meneruskan apa yang ingin kalian teruskan di minggu keempat. Oke, a welcome relief from troubled times. Ada relief, ada
yang lepas dari hal-hal buruk yang selama ini sedang kalian jalani. Traveling or relocating. Ada possibility, ada kemungkinan untuk melakukan perjalanan atau berpindah. Baik secara literally, benar-benaran pindah, pindah kerja, pindah tempat, pindah rumah, pindah area, pindah apalagi. Jangan pindah ke lain hati ya. Kalau udah punya seseorang, tetap di situ ya my dear. Yang jelas ada perpindahan, tapi bisa juga secara spiritual. Oke. So, kartu-kartunya adalah Queen of Swords yang terbalik, Page of Cups, and Page of Pentacles. Dua page ini loh. Ya ampun. Oke. Aries, Queen of Swords-nya terbalik. Kalau kalian memilih ini, I don't know what it, saya tidak tahu kenapa ini strongly about person. Kalau kalian memilih orang yang ada di dalam kehidupan kalian, yang kalian pikir bisa membantu kalian, tapi kalian memilihnya dengan salah, dan iya, kalian ngerasa, ya salah pilih nih kayaknya, gitu ya. Karena kadang-kadang Aries-nya suka, bukan salah pilih sih, terlalu emosional dalam satu hal gitu, hingga melupakan hal lain. Cuma terpaku sama satu hal dengan pemikiran sendiri, sehingga kadang-kadang nggak mau terima masukan gitu. So, yang kalian rasa, perasaan menurut saya orang itu deh, tapi kok ternyata salah gitu ya. Ini in term of karir, keuangan, dan bisnis, dan juga kehidupan lah ya. Ada pilihan yang salah di situ. Mungkin itu yang menyebabkan kesulitan. Tapi karena itu berakhir, so di minggu keempat akan berakhir, oke? Dan Page of Cups di sini dan Page of Pentacles di sini bilang bahwa kalian akan mendapatkan sebuah perhatian yang besar, care, cinta, tapi juga keuangan, kayak mungkin rezeki nomplok seperti itu ya. Tapi untuk care dan cinta, kalian sebenarnya mendapatkan hal tersebut dari orang yang benar gitu. Cuma itu mungkin sebelumnya tidak terlihat aja sama kalian gitu. Tapi di minggu keempat akhirnya kalian tahu siapa yang sebenarnya benar-benar care sama kalian dan memberikan cinta dan care yang besar kepada kalian. Begitu juga dengan karir, keuangan, dan bisnis kalian. Itu kalian akhirnya tahu. Ya ada rezeki di akhir tahun, walaupun nggak banyak-banyak amat, tapi itu datang kepada kalian dalam bentuk hal yang sebenarnya kalian nggak duga gitu ya. Oke, so itu bacaan per minggunya. Sekarang saya buka untuk yang overall 1 bulannya ya. Overcoming difficulties. Kok saya disuruh buka kartu yang lain dulu ya? Apa yang jadi apa ya, warning untuk itu tadi, overcoming difficulties. Apaan coba? Oh, oke. Ya gitu, kadang-kadang ada pesan yang harus disampaikan gitu kan. Kartunya belum datang, suruh nyampein, aneh. Princess of Wands. Ini saya pakai Wheel of kartu itu apa ya? Wheel of the World kalau nggak salah. Ya. Oke, kartunya Princess of Wands. Oke, katanya ini suruh jadiin warning buat Aries. Gini my dear, kalian menunggu-nunggu sesuatu hal yang menurut kalian patut ditunggu, padahal kalian udah punya. Itu warningnya. Sebenarnya sudah ada di hidup kalian, cuma kalian nggak lihat itu karena kalian terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak seperti itu gitu loh. Jadi kayak tersembunyi somehow di mana di dalam kehidupan kalian, jauh di dalam deep in your heart mungkin, atau tersembunyi karena memang kalian diliputi emosi misalnya, atau jadi nggak kelihatan. Jadi kayak kalian menunggu hal tersebut, padahal hal tersebut sudah ada, udah dekat banget di dalam kehidupan kalian. Warningnya gitu untuk kalian para Aries. Jadi nggak usah nunggu-nunggu lagi, please nggak usah nunggu. Udah ada, tinggal kalian
bikin itu sebagai sebuah sumber atau resources untuk dijadikan sesuatu yang bermakna di kehidupan kalian. Entah itu karir keuangan dan bisnis, entah itu percintaan, apapun itu. Dihubungkan aja dengan apa yang sedang menjadi permasalahan kalian para Aries. Oke, dan ya, yang terakhir sebagai konklusinya. Oke, untuk ada berapa kartu nih? Ada 3 kartu. Oke, biasanya Oceanic Tarot memberikan harapan. Aduh, tapi kenapa Sword sama Wand? Never mind. Oh, lost. Desember. Ada yang terhilang. Hopefully bukan sesuatu hal yang major ya yang terhilang. Tapi kalau kalian merasa kalian ingin menghilangkan itu, pikirin lagi deh. Karena setiap loss selalu memberi rasa sakit. Kalian yang ngilangin itu pun sakit, orang yang kalian erase juga pasti sakit, kalian juga pasti sakit. Karena kita saling bersinggungan satu sama lain di kehidupan, jadi nggak ada yang paling di situ, semua sama gitu akan mendapatkan ini. So ada yang terhilang di bulan Desember, dan hopefully itu tidak akan menyakitimu, my dear Aries, karena anything happen for the reason. Kalau kalian bilang udah dari kemarin loss-nya, ya emang udah kejadian, so what, ya kan. Kemudian ada endurance, ada 7 of Wands, tetap aja ada permasalahan yang belum selesai di situ. Oke, dan 4 of Wands reward. Kalau kalian bisa menggabungkan ini semua, ketiga kartu terakhir ini digabungkan, percaya aja my dear Aries, apa yang terhilang darimu memang harus terhilang. Tapi kalau kalian menganggap itu berharga dan kalian berusaha mempertahankannya, monggo silahkan juga, karena nanti ada reward untuk itu. Kalau kalian biarkan itu terhilang dan tidak berusaha pun, tetap ada reward untuk itu. Ada hasilnya gitu. Tapi tentu saja hasilnya berbeda-beda. Apakah kalian benar-benar menghilangkan itu atau bagaimana, atau pasrah aja, atau masih berusaha, tetap ada rewardnya. Terus kalau ada yang tanya, terus bagusan mana Mbak Lucy, mau dipertahankan atau dibiarkan hilang? It's depend. Itu tergantung masalahnya apa dulu. Ntar kalau saya jawab salah, karena apa, yang nonton ini bukan satu orang, bisa 10, 20, 30 mungkin lebih ya. Jadi kalau saya jawab dengan satu pilihan, itu nggak akan menjawab semuanya, karena tergantung masalahnya apa, ya kan. So saya cuma bisa bilang, kalau hal itu ingin kalian pertahankan, tetap ada rewardnya. Kalau biarkan terhilang pun tetap ada rewardnya. Jadi tetap ada yang kembali. Kemarin kita pernah bicara tentang karma, so apapun yang kalian serahkan ke semesta, tetap ada reward kembalinya ke kalian. So pilih yang terbaik ya, my dear Aries. Oke, so ya atau tidak, silakan pertanyakan satu hal, saya jawab dengan ya atau tidak. Oke, hello. Ini ada banyak yang jatuh, tapi saya pilih yang paling bawah. The Hierophant, yes. Semesta mengizinkan itu, so yes. Oke, yang terakhir dari Monology Oracle Card, oh iya, pakai pesan dari ini juga ya, angel ya, because I believe in angel. I don't know about you, but me, I believe in angel. So banyak teman-teman saya bilang, kenapa sih lu percaya sama adanya sama malaikat? Saya bukan percaya sama malaikatnya, saya percaya adanya malaikat. Saya percaya adanya malaikat. Kalau percaya tetap sama Tuhan, tapi adanya malaikat saya percaya. Ini ada 2 nih, Peace sama Clear Audience. Oke, Peace, Archangel Samuel, peace come from remembering that only love is real. See, buat saya pesan ini make sense untuk bacaan Desembernya Ariel. Kenapa? Karena saya melihat di situ ada konflik di mana kalian harus kehilangan atau menghilangkan.
Tapi yang perlu diperhatikan kata Archangel Samuel, yang terutama adalah cinta. Ayo, apakah kalian selama ini mengikuti ajaran tersebut? Ajaran cinta, ajaran kasih, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu bahkan. Atau enggak, milih-milih kasihnya sama siapa? Oke, never mind. Saya balikin lagi aja kepada kalian. Dan clear audience dari Archangel Zaskia. Notice the living guidance you hear inside your mind and from other people. Notice. Perhatikan apa yang ada di kepala kalian, di hati kalian, dan juga pendapat orang lain. Kadang-kadang kalian keras kepala ya, nggak mau dengerin ya. Mau bener sendiri ya, nggak apa-apa, sama, kadang-kadang saya juga gitu, manusiawi kok itu, but it's okay. Saya tidak akan menghakimi apapun untuk kalian para Aries, terutama my love is also Aries, okay? Yang dari tadi WhatsApp melulu itu. Bagus dia nggak telepon, kalau telepon saya mesti cut dulu. Okay, so surrender to the divine, serahkan semuanya pada semesta. Serahkan semuanya pada takdir. Ini dari Monology Oracle Card. Oke, so my dear Aries, itu adalah bacaan di bulan Desember. Saya tidak tahu akan resonate atau tidak dengan kalian. Kalian yang bisa menjawabnya nanti. Tapi semoga ada yang bisa diambil dari bacaan tadi. Oke, so kita ketemu lagi aja di video-video mendatang. Tetap semangat, tetap sehat, selalu berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye.